Pemimpin itu aja syaratnya menurut saya. Dia kebutuhannya skill dan kemampuannya kita butuhkan. Kedua, cacat dan aibnya masih bisa kita terima. Ketiga, ada ini yang paling penting. Kita belajar dari sejarah. Syarat ini paling penting. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, episode ke-95 ini. Dan saya minta maaf ya, hari Selasa kemarin kita nggak bisa taping. Beberapa pemirsa mikrofon Hasan Nasbi DM ke saya dan WA ke saya nanyakan ada apa kok nggak tayang. Semoga bukan karena ditelepon oleh seseorang katanya. Bukan. Nggak ada lah yang bisa telepon mikrofon Hasan Nasbi buat berhenti siaran, nggak ada. Jadi Selasa kemarin saya tidak bisa taping karena harus pulang kampung karena ibu dari ayah saya, itu nenek saya, itu berpulang. Jadi nggak bisa ada excuse itu. Jadi saya harus pulang kampung untuk pemakaman beliau. Alhamdulillah sekarang sudah di Jakarta lagi dan bisa untuk taping siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang juga cukup ramai dibicarakan ya. Itu ya ada beritanya lah, nanti kita tampilkan. Dan saya berikan judul itu Mustahil Mencari Gading Yang Tak Retak ya. Jadi ini terinspirasi dari pemberitaan beberapa hari yang lalu. Itu ada pengumuman atau ada konferensi pers dari Ketua Relawan GP Mania ya, Ganjar Pranowo Mania. Itu menyatakan bahwa mereka membubarkan diri dari GP Mania. Jadi mereka nggak jadi manianya Pak Ganjar Pranowo lagi, artinya mereka tidak jadi pendukungnya Pak Ganjar Pranowo lagi. Jadi setelah beberapa tahun ya, mungkin 1 tahun, mungkin 1,5 tahun, atau mungkin 2 tahun yang lalu mereka mendeklarasikan diri sebagai GP Mania, sekarang mereka sudah resmi tidak lagi menjadi GP Mania, tidak lagi menjadi pendukungnya Ganjar Pranowo. Lalu nggak lama berselang, tiba-tiba mereka datang ke Prabowo, menemui Prabowo, lalu membuka baju mereka. Di dalam baju mereka itu ada kaosnya tulisannya Prabowo Mania. Jadi dalam beberapa saat langsung berubah dari GP Mania menjadi Prabowo Mania. Nah, yang mania-mania ini dulu awalnya adalah Jokowi Mania. Jadi organisasi mereka awalnya Jokowi Mania. Waktu Pilkada DKI kemudian menjadi Batman gitu. Basuki Cahayapurnama Mania. Kemudian 2 tahun lalu mungkin atau 1,5 tahun yang lalu jadi GP Mania. Kemudian sekarang jadi Prabowo Mania. Jadi kalau kita telisik ya soal mania-mania ini, kalau secara bahasa kan artinya agak-agak ya. Mania itu kan kalau secara bahasa itu artinya hasrat yang berlebih. Makanya ada orang yang disebut dengan mania gitu. Atau keinginan yang berlebihan. Itu juga disebut dengan mania. Atau fanatisme. Ya, pokoknya dukungan buta lah. Fanatisme itu juga disebut dengan mania. Tapi mungkin pendukung klub sepak bola biasa tuh menggunakan kata-kata mania. Karena apapun kejadian mereka fanatis terhadap klub sepak bola mereka. Nah, ternyata dalam politik juga ada mania-mania begitu. Mereka fanatik terhadap calon yang mereka dukung. Tapi ternyata nggak fanatik-fanatik amat juga. Karena habis jadi Jokowi Mania bisa jadi Basuki Mania, orang yang sama juga. Kemudian bisa menjadi GP Mania, orang yang sama juga. Kemudian bisa menjadi Prabowo Mania terakhir ini. Jadi mungkin mania yang mereka maksud itu hanya sekedar nama ya, bukan berarti fanatisme. Menurut saya memang fanatisme ini kalau dalam politik memang nggak bagus lah. Memang tidak baik fanatisme. Karena maniak-maniak dalam politik itu kan akan membuat kita terbentur pada suatu keadaan bahwa memang siapapun yang kita dukung itu nggak mungkin sempurna. Nggak mungkin dewa lah levelnya gitu. Pasti levelnya tetap manusia. Ya. Jadi nggak mungkin mereka nggak punya kekurangan. Bahkan nggak mungkin mereka nggak punya cacat. Bahkan nggak mungkin mereka nggak punya aib. Kita kan hanya bisa mencari orang yang secara kapasitas, secara skill itu
bisa kita andalkan untuk memimpin, dan secara aib, secara kekurangan maupun secara cacatnya masih bisa kita terima, masih bisa kita toleransi. Kita pernah loh punya pemimpin yang kita butuhkan itu waktu itu persatuan. Jadi kita cari pemimpin yang bisa memang menyatukan kita. Lalu kekurangan-kekurangan yang lainnya kita bisa terima. Kekurangannya dalam soal administrasi, ya, kekurangannya dalam soal hubungan dengan lawan jenis misalnya, itu bisa kita terima saja karena yang kita butuhkan waktu itu, yang paling kita butuhkan adalah siapa yang bisa menyatukan kita. Kita mungkin pernah membutuhkan orang yang bisa membangun. Makanya kita cari memang waktu itu bapak pembangunan. Jadi kekurangan-kekurangan dia dalam soal lain, kekurangan dia dalam bahasa Inggris gitu kan, kekurangan dia dalam soal teknokratisme, kekurangan dia dalam soal lain-lain, itu bisa kita terima. Kita juga mungkin pernah membutuhkan pemimpin yang betul-betul merakyat gitu. Jadi pengen biar tahu nasib rakyat. Jadi kita terima kekurangan-kekurangannya dalam soal yang lain. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang maniak-maniak dalam politik itu tidak tepat karena kita akan tetap berhadapan dengan manusia yang banyak kekurangan, banyak aib dan banyak cacatnya. Jadi lebih baik memang menjadi pendukung dalam politik itu jadi pendukung yang normal-normal aja, yang wajar-wajar saja. Karena saya merasa kelebihan dan kemampuannya paling dibutuhkan, dan saya menganggap kekurangan-kekurangan dan aibnya masih bisa saya toleransi, maka saya dukung orang ini. Kayak gitu. Jadi jadi begitu memang pilihan-pilihan dalam politik. Karena kalau fanatisme itu ya seperti klub bola, ya, seperti klub bola. Jadi apapun kejadiannya, mau curang mau enggak, klub bolanya dia bela klub bolanya. Mau mainnya bagus atau enggak, dia bela klub bolanya. Jadi klub lawan mau benar mainnya mau enggak, benarnya tetap mau dihantam, tetap mau dihajar. Jadi kalau ketemu supporter lain maunya mau berantem aja. Nah kalau dalam politik kita menerapkan mania-mania seperti ini, fanatisme seperti ini, menganggap calon kita yang paling sempurna, nggak ada cacatnya, sementara calon lain itu cacat semua isinya, nggak ada kelebihannya, kita akan sama seperti supporter klub bola itu, yang kalau ketemu lawan pakai kaosnya oranye, mau digebukin itu. Ketemu orang pakai kaosnya biru, di kandang kaos oranye mau digebukin aja orang itu. Mau ada persoalan nggak ada persoalan mau digebukin aja. Jadi kayak gitu kalau mania-mania dalam politik kita bangun gitu loh. Untungnya yang namanya mania ternyata nggak mania, karena terbukti dia bisa berpindah dukungan dalam waktu yang cepat. Karena kalau kita mau jujur ya, kan nggak ada orang yang jelek terus, seluruhnya hidupnya jelek, atau baik terus, seluruhnya hidupnya bagus. Kalau orang sudah sampai di level politik tertentu, itu nggak mungkin orang hebat. Anies Baswedan misalnya, sampai di level gubernur DKI, pernah jadi menteri. Nggak mungkin bukan orang hebat. Dia pasti orang hebat. Persoalannya apakah kemampuannya hari ini kita butuhkan atau tidak. Persoalannya apakah kekurangannya bisa kita terima atau tidak. Ibu Puan Maharani misalnya. Betapapun banyak yang menganggap dia kontroversial, menganggap dia dikarbit lah misalnya segala macam, tapi sampai di level sekarang ini menurut saya dia orang hebat. Menurut saya dia orang hebat. Persoalannya adalah apakah kemampuannya hari ini kita butuhkan, begitu juga apakah kekurangannya bisa kita terima. Orang seperti Mas Ganjar misalnya juga begitu, pasti orang hebat. Orang seperti Pak Prabowo juga pasti orang hebat. Orang seperti Pak Erlangga juga pasti orang hebat. Orang seperti Pak Jokowi pasti orang hebat. Persoalannya apakah kekurangannya bisa kita terima? Apakah aib dan cacatnya bisa kita terima? Apakah kemampuannya kita butuhkan? Jadi kalau menurut saya nanti untuk tahun 2024, saya tetap konsisten dengan tagline-nya Mikrofon Hasan Nasbi. Jadi mencari kepemimpin itu bukan karena suka aja. Bukan karena dia bisa menghibur kita. Bukan karena dia sempurna. Bukan karena dia levelnya dewa. Tapi apakah skill dan kemampuannya benar-benar kita butuhkan untuk masa depan? Minimal 5 tahun atau minimal 10 tahun yang akan datang. Apakah keadaan Indonesia hari ini membutuhkan pemimpin yang seperti apa? Ya, apakah butuh pemimpin yang merakyat? Atau butuh pemimpin yang heroik? Apakah butuh pemimpin yang lancar berbahasa Inggris misalnya? Apakah butuh pemimpin yang berkerut-kerut wajah atau putih rambutnya? Atau butuh pemimpin yang teknokrat? Butuh pemimpin yang paham persoalan dan tahu mencari solusinya untuk seperti apa.
atau butuh pemimpin yang tahu bagaimana mengarahkan biduk bangsa ini menjalani bonus demografi? Apakah cacat-cacat mereka bisa kita terima? Karena pasti ada cacatnya. Apalagi orang dalam politik itu nggak mungkin nggak ada cacat. Bahkan cacat aib itu pasti dimiliki oleh semua orang yang masuk dalam politik. Persoalannya cacat itu bisa kita terima atau tidak, itu saja. Jadi kalau mencari gading yang tak retak itu nggak mungkin. Ya, mencari gading yang tak retak itu nggak mungkin. Kita mencari gading-gading yang paling kita butuhkan di antara tumpukan-tumpukan gading yang sudah pasti retak. Gitu. Jadi kalau kita menjadi kelompok yang fanatik buta, fanatik terhadap Ganjar, fanatik terhadap Anies, fanatik terhadap Jokowi, fanatik terhadap Prabowo, suatu saat kita pasti akan kecewa dan kecewanya berat. Kenapa? Kita orang fanatik ini pasti menganggap calon yang kita dukung itu sempurna. Dan pasti juga kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata dia tidak sempurna. Nah, itu yang akan membuat kita kecewa. Pemimpin itu aja syaratnya menurut saya. Dia kebutuhannya skill dan kemampuannya kita butuhkan. Kedua, cacat dan aibnya masih bisa kita terima. Ketiga, ada ini yang paling penting. Kita belajar dari sejarah. Syarat ini paling penting. Jangan kasih waktu yang terlalu lama dalam memimpin. Karena kalau terlalu lama, maka amanah dan kepercayaan akan berubah menjadi 100% kekuasaan. Bung Karno itu orang baik. Bung Karno bisa menyatukan kita. Tapi ketika diberikan waktu terlalu lama berkuasa, maka dia berubah. Dari orang baik menjadi full 100% orang yang berpikir tentang kekuasaan. Pak Harto juga begitu. Pak Harto orang baik. Ketika dia memajukan bangsa ini dengan pembangunan itu penuh dengan cita-cita mulia. Tapi ketika waktunya sudah terlalu lama, kebaikan-kebaikan tadi hilang. Yang dicatat orang di ujung adalah apa? Dicatat orang di ujung adalah despotisme, haus kekuasaan, otoritarianisme. Segala macam seperti itu. Begitu juga misalnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga orang baik. Orang yang merayat, penuh dengan cita-cita baik terhadap bangsa ini. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang menginginkan memberikan waktu yang lebih lama untuk Pak Jokowi, maka kita nggak bicara lagi orang baik. Kita akan bicara orang-orang baik yang masuk ke dalam perangkap kekuasaan. Dia akan betul-betul masuk menjadi orang yang 100% berpikir kekuasaan. Jadi itu aja. Nah, begitu juga dengan pemimpin berikutnya. Kita cari orang yang paling baik untuk memimpin bangsa ini, tapi jangan sampai diberikan waktu terlalu lama. Jangan sampai kayak kepala desa. Nah, kepala desa ini kan embrio yang nggak baik nih. Pemimpin elit politik di paling bawah, tiba-tiba minta jatah diperpanjang masa jabatannya. Karena itu akan menjadi eskalasi besar untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Dan itu akan jadi presiden yang tidak baik untuk Indonesia. Jadi itu ya. Kita mungkin menjauhi fanatisme buta. Jadi sebaik apapun orangnya, kita jangan sampai fanatik. Termasuk fanatik untuk memperpanjang orang tersebut berkuasa seumur hidup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.